dengan merbah bersarang di ujung bulu. Seiring salam dengan sembah kami susun jari nan 10. Lapun melapun ke muaro, kerap ke angso duo. Ampun sayo kepadonan tuo, maaf sayo kepadonan mudo. Ada yang mudo kan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam. Ulangi, cakepnya mano. Pergi ke kebun memetik bayam. Mantap. Bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam, nampak nian kita ini banyak cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa terbang. Menjawab salam sudah semangat, itu tandonyo kita umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati dan banggakan Ketua RT 18. Ada Pak RT 18? Alhamdulillah. Ketua RT 19? Wakil. Alhamdulillah. Jangan sampai tak ada mewakili. Ketua RT 20? Mana? 77 kawan. Ketua RT 21. Batang besar tempat bersandar. Itu ketua RT namanya. Suatu ketika anak-anak kita ini jam 3 malam subuh dak balik-balik, dicari sama mamanya dan bapaknya, dak juga ketemu. Ujung-ujungnya cari Pak RT. Tugas Pak RT itu berat. Pot bunga hilang. Dulu kan kita sering itu beli pot bunga putih. Musim-musim kembang. Ada kembang janda bolong. Ada dah itu? Ada. Diambil sama orang. Ngadunya ke Pak RT. Wajar gaji honor Pak RT itu besar. Besar tak Pak RT honornya? Besar. Makanya orang berlomba-lomba nak mendaftarkan jadi Pak RT. Kita doakan supaya Pak RT itu sehat badan. Amin. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Taqwa dan seluruh pengurus yang lain, para imam, para khatib, para bilar, para alim-alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, adik-adik semuanya yang tak kami sebutkan satu persatu, yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil. Khatib berbicara di depan, jamaah ribut di belakang. Sedangkan sholat itu bagian daripada Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat, khutbah mengikuti itu sholat. Ada yang setelah sholat itu dia balik, tidak ngikut khutbah. Ada lagi sholat, dia ngobrol belakang ibu-ibu. Bukan di sini, di sana, di sini tak jauh beda, sama baik. Itu terjadi karena apa? Sholat itu bagian daripada khutbah, bagian daripada sholat itu. Sama dengan sholat Jumat. Sholat 2 rakaat khutbah. Bergerak begitu tak boleh. Ngatakan, bangun. Itu pun hilang.
makna kita solat untuk khutbah. Apalagi ngobrol belakang, saling maaf memaafkan, saling salam-salaman, lah buat kue atau belum, lah masak atau belum, nanti dendeng itu rendang lah masak belum, lontong kaget saya ke rumah ya, orang khotib di depan, kita ngobrol masalah lontong di belakang, itu salah. Lah ibu paham bu? Tanggal 17 kita solat hari raya Idul Adha lagi. Nah, kita tengok Pak Syukur sama tak dengan Idul Fitri gaya ngoceh tak di belakang ni. Ya. Nah. Pertama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini dan pada malam ini saya sengaja dipanggil Pak Syukur. Baru sekali ini saya ke sini, ke Masjid Taqwa. Rupanya ada masjid di tengah-tengah kampung. Banyak pula RT-nya. Banyak pula orang tua kita yang hadir pada ini. Dan saya tengok pula di subuh Jumat Barokah. Saya menengok di subuh Jumat Barokah. Masjid Pak Syukur Taqwa itu sering melaksanakan subuh Jumat Barokah. Makan-makan maksud saya itu. Sarapan. Wah, sarapan Pak Syukur, sarapan. Tak pernah undang-undang kita. Ya, makan lontong. Alhamdulillah. Jadi, Ramadan kita telah laksanakan 1 bulan penuh. Yang rajin, berjamaah rajin, ngaji rajin, lah taat kepada Allah sebelumnya. Masuk bulan suci Ramadan, bertambah taat. Tadarus, iktikaf, sedekah, santunan, bertambah rajin. Setelah Ramadan tetap istiqamah. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Tetap dia istiqamah setelah Ramadan, itu kelompok golongan yang pertama. Yang kedua, setelah Ramadan, waktu sebelum Ramadan, orang ini tak pernah berjamaah. Tak pernah ke masjid, tak pernah ngaji, tak pernah solat, tak pernah galau-galaunya, tak pernah. Masuk bulan suci Ramadan, mulai dia rajin tadarus, mulai dia ikut tarawih, mulai dia ikut ngaji, mulai dia sedekah, mulai dia zakat, mulai dia iktikaf, mulai menyantuni, rajin dewek dia. Setelah Ramadan itu masuk, setelah Ramadan itu lewat, balik lagi dia ke belakang. Lupa dia berjamaah, tak pernah lagi ngaji, tak pernah lagi sedekah, tak pernah lagi ke Masjid Taqwa ini. Itu kelompok golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, setelah Ramadan, sebelum Ramadan, berbanyak berbuat maksiat. Banyak berbuat maksiat, solat tak pernah, apa zakat tak pernah, sedekah tak pernah, ngaji tak pernah, apa lagi. Neraka pula kepada istrinya. Setelah Ramadan, masuk Ramadan sama baik, setelah Ramadan sama baik. Dari 3 kelompok golongan ini, kita termasuk kelompok golongan yang mana kira-kira? Yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat. Yang mana bu? Kelompok yang pertama, kedua atau ketiga? Alhamdulillah, moga-moga kita termasuk kelompok yang pertama. Halal bihalal itu ibu, itu adanya cuma di Indonesia baik. Halal bihalal itu. Waktu itu Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama kali, kita merdeka tahun 1945. Mulai masuk tahun 1948, para elit-elit politik itu mulai saling sikut menyikut, mulai saling jatuh menjatuhkan, mulai saling ejek mengejekkan, mulai saling dengki, iri hati, saling semuanya. Tahun 1948. Jadi panggil Insinyur Soekarno, panggil Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, ketua Nahdlatul Ulama saat itu, wahai Kiai, panggil ke istana sama presiden. Sekarang kita sudah masuk tahun 1948.
Kita baru merdeka 1945, baru 3 tahun kita merdeka. Para elit politik ini mulai saling menyakiti, saling sikut, saling menjatuhkan para elit-elit politik. Kira-kira setelah kita Ramadan, kita mau masuk bulan Syawal, bagaimana menyatukan para elit-elit politik ini? Kata Insinyur Soekarno sama Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Apa jawab Kiai? Kita panggil, kita undang kayak Pak Syukur ngundang kita hari ini, yaitu acara silaturahim. Apa kata Pak Insinyur Soekarno? Pak Kiai, kalau silaturahim itu sudah lumrah, lah biasa, lah basi. Jadi apa yang cocok, yang pas, kata Insinyur Soekarno? Apa kata Kiai Abdul Wahab itu? Pak Insinyur Soekarno, saling menjatuhkan itu haram, saling mengejek itu haram, iri, dengki, sakit hati itu haram, saling menyikut haram, menjatuhkan haram, angkuh haram, sombong haram, ujub haram, gibah haram. Yang haram-haram karena kita sudah masuk bulan Syawal ini, bagaimana caranya kita halalkan? Kita panggil semua para elit-elit politik supaya kita halalkan. Akhirnya timbullah ucapan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu, kalimat halal bi halal. Ahabba ayyub satalahu bi rizkihi wa yunsa'alahu pi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang minta rizkinya luas, kata Rasulullah, nak minta rizkinya banyak, nak minta rizkinya berkah walaupun sedikit, yang penting berkah, nak minta umurnya panjang, berdoa Allahumma tawil umrana, minta usia umur itu panjang, sambung silaturahim, kata Rasulullah. Kalau kita putus dalam silaturahim, tak ada dapat rezeki, umur pendek, rezeki susah. Apa contohnya? Contoh Pak RT, Pak Syukur tidak seteguran dengan Pak RT 18. Kira-kira. Lalu suatu ketika anak kita sakit parah, masuk ke dalam rumah sakit, mau dioperasi rupanya. Biaya operasi mahal, duit dah ada. Nak minta tolong ke siapa? Ke warga melalui Pak RT. Karena dengan hubungan dengan Pak RT tidak bagus, tak berani ngadap sama Pak RT. Terputuslah rezeki kita sampai di situ. Coba kalau kita baik sama Pak RT, elok dengan tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, masuk kita rumah sakit, biaya tidak ada, tinggal ngadu sama Pak RT. Kata Pak RT, wahai warga masyarakat RT 18, ada tetangga kita yang sakit, butuh biaya banyak, orangnya baik, rajin berjamaah, enak, elok pula sama kita, dia pun baik, silaturahim pun terjaga, mau saling bertanya, mau saling menegur, akhlaknya baik, anaknya baik juga, keluarganya baik juga. Masa kita tak mau membantu dia? Sampai di situ kata masyarakat, kumpulkan semua warga. Siapa yang ingin bersedekah, berimpak membantukan anak bapak ini yang lagi dalam keadaan sakit, nyumbang galo-galo. Setelah dikumpul-kumpulkan lebih pula daripada biaya operasi yang didapatkan. Ya Allah, begitulah orang yang akan mendapatkan rezeki itu. Supaya rezeki itu dapat, tersambunglah silaturahim yang kuat. Maka jangan kita putus-putus silaturahim. Apalagi rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Ada seorang sahabat bernama Abu Dujannah. Abu Dujannah bapak ibu, orangnya miskin. Baju cuma satu. Kalau suaminya pakai baju itu, istrinya telanjang di rumah. Kalau istrinya memakai pakaian itu, dionya yang telanjang. Kalau nak sholat berjamaah itu bergantian. Orangnya miskin, keuangannya miskin, ekonominya miskin, anak ada banyak. Tapi selalu dalam keadaan lapar.
Abu Dujannah, tapi dia taat dan rajin beribadah. Setiap dia Rasulullah itu berjamaah, dia selalu datang berjamaah. Sehabis solat subuh,